Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews Channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua. Dan pemirsa, untuk mengetahui kisah perjuangan para tenaga medis saat menangani pasien corona, sudah bergabung bersama kami Firly Febriana, perawat pasien corona di RSUD Cibinong, sekaligus ibu dari 3 anak yang sudah 1 bulan lebih tidak pulang ke rumah. Selamat sore, Ibu. Sore, Mbak. Ibu sudah berapa lama tidak pulang? Saya kurang lebih 1,5 bulan tidak pulang ke rumah. Baik, meninggalkan siapa saja di rumah Ibu? Di rumah ada anak saya 3 orang, suami, ibu, ayah saya, keluarga besar semuanya. Baik, sudah dari tanggal berapa tidak pulang? Kurang lebih tanggal 16 Maret. 16 Maret saya mulai pindah ke mes yang disediakan rumah sakit sampai hari ini. Baik, Ibu Firly selama menjadi pasien perawat positif COVID, apa saja yang sudah dialami? Banyak sih Mbak, kalau kesah dari pasien, dari mulai tahap pasiennya, tahap denial, tidak bisa menerima kalau dia terkena COVID, itu kami hadapi sama teman-teman. Di mana kita harus mengontrol emosi pasiennya sendiri, kita harus bisa menenangkan pasien, karena kan kalau pasien COVID itu kan tidak bisa ditunggu sama pihak keluarga. Jadi otomatis itu total care 24 jam pasien sama kami gitu. Anda harus mengontrol emosi pasien, sementara Anda sendiri tidak bisa bertemu dengan ketiga anak Anda. Itu Ya, seperti apa? campur aduk rasanya, makanya berlawanan. Satu sisi itu saya harus mengontrol emosi saya sendiri, tapi di satu sisi lain juga ada pasien yang harus saya jaga emosinya, perasaannya gitu. Kita harus tetap bisa membuat mereka tenang, nggak boleh sampai pikirannya kacau tuh nggak boleh. Pasien semaksimal mungkin kita buat tenang, kita edukasi tentang penyakitnya, kita kasih support, kita selalu beri semangat pokoknya untuk pasien. Dan kita selalu mengesampingkan yaitu tadi gitu kan, sementara kita sendiri emosinya kadang belum bisa dikendalikan. Apa yang membuat emosi itu sulit dikendalikan, Mbak Firly? Saat rasa rindu itu timbul ke keluarga, Mbak. Itu kan. Kapan Saat itu saya sering munculnya, Mbak Firly, biasanya? Ya saat saya video call sama anak-anak saya gitu kan, melihat mereka lagi lucu-lucunya gitu kan, saya nggak ada di situ. Saya hanya bisa melihat melalui WhatsApp, video call. Sementara hati saya pengen saya ada di situ nemenin mereka. Mbak Firly, apa yang menyebabkan Anda tidak pulang? Apakah memang ketakutan menulari keluarga atau bagaimana? Salah satunya itu, karena kan kita nggak tahu ya virus itu maksudnya tetap ada di tubuh kita atau tidak, walaupun kita sudah menjaga semaksimal mungkin sebelum pulang kita mandi, sampai rumah kita mandi, kita ganti baju. Tapi kan kita nggak tahu virus itu ikut atau enggak sama kita. Saya menjaga karena anak saya masih kecil, kita juga nggak tahu imunitas di lingkungan keluarga bagus atau tidak gitu. Baik. Dan ada juga sih beberapa stigma yang saat ini ya saya yakin semua orang pasti ada beberapa yang mengalami gitu Mbak. Mbak Firly sendiri mengalami distigmatisasi oleh tetangga atau di lingkungan rumah Mbak Firly? Kalau ke saya langsung enggak, cuma itu ke keluarga saya gitu. Di lingkungan sekitar walaupun tidak secara langsung dibicarakan, tapi ya kita mengerti dari perilakunya. Saya menjaga perasaan keluarga saya. Makanya saya memilih untuk tidak pulang. Apa sih Mbak yang distigmakan kepada keluarga Mbak Firly? Salah satunya ya Mbak, pokoknya kalau anak saya keluar, yang lain masuk gitu. Saat anak saya sedang bermain di luar,
tiba-tiba langsung tutup pintu aja. Apa yang dirasakan oleh Mbak Firly? Ya saya diceritakan sama ibu saya, ya sedih Mbak pasti gitu kan. Ini kan juga bukan mau kita, tapi sudah tugas dan kewajiban saya. Kalau Baik. mau menolak. Baik Mbak Firly, satu hari berapa jam bertugas menangani pasien COVID? Kalau untuk satu harinya kita paling lama itu sekitar 8 sampai 10 jam. Selama 8 sampai 10 jam ini Mbak Firly mengenakan full alat pelindung diri APD dengan hazmat dan lain sebagainya? Iya, iya kita pakai hazmat lengkap APD dengan sepatu boot, kacamata, baju hazmat pun, handcoon, semuanya kita pakai lengkap. Baik, selama 8 sampai 10 jam setiap hari mengenakan alat pelindung diri lengkap. Kesulitan-kesulitan apa yang Mbak hadapi selama bekerja? Boleh diceritakan kepada kami. Kesulitannya mungkin saat ingin ini kali ya Mbak, mau buang air kecil atau mau ibadah. Kadang kita susah karena kan kalau sudah pakai itu kita tidak boleh lagi kontak ke area yang steril. Kita hanya boleh ya di tempat yang sudah terkontaminasi itu. Jadi apa yang biasa dilakukan oleh teman-teman perawat dan dokter? Paling kita mensiasatinya ya sebelum kita mau ke pasien, kita makan dulu, kita minum dulu, kita buang air kecil dulu. Pokoknya semaksimal mungkin ya kalau masuk ke dalam ruangan itu harus sudah kondisinya sudah kenyang, sudah haus. Paling kita bawa botol air mineral ke dalam, nanti kalau sudah habis langsung kita buang. Baik. Mbak Firly, jadi selama 8 sampai 10 jam menahan lapar, menahan haus, menahan ingin ke kamar mandi juga? Iya, Mbak. Lalu kalau ibadah bagaimana, Mbak? Kalau untuk ibadah, kita kan satu shift itu bergantian. Paling nanti untuk mensiasatinya ya saat saya di dalam, nanti saatnya ibadah, saya keluar, teman saya yang lain menggantikan. Nanti kalau sudah selesai, saya masuk lagi, teman saya yang satu lagi baru keluar. Baik, jadi ibadah dengan lengkap pakaian APD ya? Kalau situasinya sedang tidak memungkinkan, kita pakai APD. Baik, Mbak Firly, apa yang ingin Mbak sampaikan? Kita saat ini tahu bahwa positif corona sudah lebih dari 6.000 orang di Indonesia. Dan tiap hari pasien terus berdatangan termasuk ke tempat Anda bekerja. Apa yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan itu untuk peringatan tetap di rumah itu harus dilakukan. Karena percuma kita di sini berteriak-teriak tapi warga di luarnya masih tetap keluar rumah. Kita tahu memang berat untuk tidak keluar rumah, apalagi bagi masyarakat yang tidak punya berpenghasilan tetap. Saya juga sering membaca masih banyak hal-hal yang membuat mereka sulit melakukan untuk tetap di rumah. Tapi setidaknya walaupun kalian masih terpaksa untuk keluar rumah, tolong dijaga imunitas tubuhnya. Karena percuma pakai masker berjam-jam, cuci tangan sampai tangannya keriput, tapi imunitas tubuhnya nggak dijaga, itu sama aja. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Firly, terima kasih juga atas perjuangannya melawan virus corona.